Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit apa itu penjelasan pajak dan zakat. Pada sebelumnya, sebelum masuk ke perhitungan zakat, bagaimana itu pajak dan bagaimana sih perbedaan antara kedua tersebut. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan beberapa yang ada di makalah saya. Ya, sebelumnya apa sih itu pajak? Itu pajak itu kan itu yang biasa kita sebut itu untuk pembayaran, atau juga biasanya kita membayar pajak itu ke, misalkan kayak Samsat, itu bayar kendaraan kita ke Samsat. Nah, itu salah satu bayar pajak dan akan digunakan kepada negara. Nah, itu jadi itu dalam sistem secara umumnya konvensionalnya atau secara umum. Tapi apa sih yang dimaksud dengan zakat? Nah, yang dimaksud dengan zakat di sini, kita itu bisa melihat dari segi ke syariat Islamnya. Nah, itu yang mana zakat ini itu kita bisa membagikan kepada orang yang memerlukan atau yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Salah satunya tadi 8 asnaf. Nah, yaitu salah satu dari pengertian tadi. Terus lanjut lagi, pajak ini telah diakui oleh sejarah fikih, ya. Kan sejarah fikih itu pertama kan dia benar-benar dibutuhkan dan tidak mendapatkan dari sumber lain. Nah, itu salah satunya. Terus adapun pajak ini harus dipungut secara adil gitu, harus dibagikan secara merata. Nah, begitu. Ada juga nih yang namanya pajak. Nah, itu pajak nih untuk kepentingan umat. Tadi misalkan dari negara itu kan harus menghasilkan kepentingan masyarakat kepada negara tersebut. Nah, itu misalkan zakat ini kita akan membagikan secara merata juga, tapi dalam syariat Islam. Terus kita harus mempersetujui dengan menanyakan dengan yang ahlinya, bagaimana cara berpajak, bagaimana cara zakat, apa perbedaan zakat dan pajak, bagaimana cara penghitungan zakat. Nah, di sini kita tidak semena-menanya cara kita mengelola zakat tersebut, tidak semena-menanya, tapi harus menanyai kepada para ahlinya. Makanya lebih baik belajar terlebih dahulu. Entah dengan Bapak Adi, ya dipersilahkan, ya tidak apa-apa. Terus adapun di fatwa Syed Rashid Arido itu mengatakan, ya di dalamnya itu ada 8 asnaf. 8 asnaf sini salah satunya nih menyebutkan dari salah satu 8 asnaf, ada yang mu'alaf, fakir, ada miskin, ada pokoknya ada 8 asnaf tadi, ada fakir, ada musafir, ada ibnu sabil dan lain-lain. Nah, ketika kita mau mengeluarkan zakat, pasti kita nih bingung, bagaimana sih cara menghitung zakat tersebut. Nah, itu dia. Dan kita juga bingung kemana harus berzakat dan bagaimana cara penghitungannya. Oke. Saya ingin membantu bapak-bapak dan ibu serta yang menonton video saya bagaimana cara menghitung zakat. Pertama, yang telah kita ketahui, ada ketetapan kita harus membayar zakat itu harus sudah sampai nisabnya. Nah, terus bagaimana sih kita cara menghitung emas tersebut? Maksudnya menghitung zakat yang kita keluarkan. Yang pertama, untuk menghitungnya kita harus mengetahui kita harus sudah mencapai harta kita atau kekayaan kita itu sudah mencapai haulnya, atau dengan juga bisa disebut dengan selama 1 tahun. Misalkan selama dalam Islam itu sama dengan harus mencapai 85 gram emas. Berapa sih
1 gram emas pada saat ini, silahkan cari di Google terlebih dahulu. Tapi yang telah saya lihat, setelah saya teliti itu bahwasanya 1 gram emas pada saat ini sama dengan 913.000. Nah, itu 913.000 dikali 85 gram emas. Berapa jadinya kalau dikali 85 gram emas sama dengan 70.065.000. Nah, ketika mendapatkan hasil tersebut kita harus wajib zakat. Dan 77.650 itu kita bagikan selama 1 tahun, yaitu kita bagi 12 bulan. Berapa hasilnya? Hasilnya itu sekitar 6.467 sekian. Anggaplah 67.000. Nanggung menyebutkannya. Terus wajib zakat. Nah, itu kita apabila kita sudah mencapai gaji kita selama 6.400.000 atau 6.400.000, itu 6.467 itu harus wajib zakat. Anggaplah gaji kalian itu 7 juta. Nah, ketika 7 juta itu sudah harus dikurang dengan misalkan dikurang dengan kebutuhan primer. Misalkan nih kebutuhan primernya nih bayar listrik, bayar token, sekolah anak dan lain-lain. Itu anggaplah sudah habis 4 juta. Jadi ada 7 juta dikurang 4 juta. Jadi sisanya 3 juta. Nah, dari 3 juta tersebut dibagi kita kalikan 2 yang dari 3 juta, misalkan 3 juta tadi kita kali 2,5%. Berapa hasilnya? Jadi misalkan kita kalikan dengan 2,5%, itu sama dengan 75.000. Nah, selama 75.000 itu kita harus wajib zakat selama per bulan. Kita misalkan sudah setahun, berarti 75.000 kali 12 bulan sama dengan 900.000. Nah, berarti itu yang kita harus keluarkan zakat selama 1 tahun. Nah, mungkin mungkin sampai di sini dulu cara apa itu zakat dan apa itu pajak, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita cara menghitung zakat dan lain-lain. Mungkin sampai di sini dulu video yang saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk cara menghitung zakat ini. Hadanallah yakum ajmain. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.